seperti kita ketahui, pengumuman BPS baru tadi dikatakan bahwa Q2 2021 ini pertumbuhannya sangat menggembirakan, yaitu 7,07% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Dan dari pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa koefisien yang sangat penting, yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93%, pembentukan modal tetap bruto investasi 7,54%, pertumbuhan ekspor 31,78%, pertumbuhan impor 22%, tetapi 90,1% adalah bahan baku dan penting untuk digarisbawahi. Sedangkan pertumbuhan pemerintah tumbuh 8,06%. Dan ini juga sangat menjanjikan karena terutama di Q2 ini beberapa negara mitra dagang terpenting Indonesia tumbuh 7,9%, Amerika Serikat di mana surplus Indonesia pada tahun 2020 yang lalu adalah 10 miliar dolar menjadi negara terpenting surplusnya, tumbuh 12,2% kuartal ini, Singapura tumbuh 14,4%, Uni Eropa tumbuh 13,7%. Pertumbuhan ekonomi oleh pertumbuhan sektoral yang sangat menggembirakan, terutama di bawah Kementerian Perdagangan yang banyak yang kita bisa hitung, terutama di sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 25,1%. Artinya logistik ini tumbuh tinggi sekali dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020. Kalau bahan baku dan barang modalnya naik, berarti investasinya jalan. Ini yang menjelaskan kenapa kita punya pertumbuhan PDB tumbuh 7,07% seperti yang disampaikan Pak Lutfi. Tetapi saya juga ingin menambahkan bahwa pertumbuhan yang tinggi ini juga terjadi karena ini adalah data year on year, di mana kita membandingkannya dengan kuartal 2 di tahun 2020 yang pada waktu itu kontraksinya minus 5,3%. Jadi kombinasinya ini adalah kombinasi dari perbandingan terhadap tahun lalu yang low base ditambah dengan pertumbuhan yang terjadi di dalam triwulan kedua. Dan pertumbuhan di triwulan kedua itu konsisten, terlihat dari leading indicators termasuk juga Purchasing Manager Index. Makanya kami juga menganjurkan bahwa supaya retail pun dibuka saja. Karena kalau kita bicara retail dibuka, asalkan si mallnya itu sudah dilakukan vaksinasi untuk yang bekerja di sana. Dan bila mana orang yang ingin masuk ke dalam, harus melakukan vaksin. Jadi mesti ada kartu vaksin, supaya walaupun bagaimanapun proses ekonomi di jalan, di sisi lain orang juga menyadari semuanya bahwa vaksin is a requirement. Hidup itu harus pakai vaksin. Kalau tidak bisa hidup. Dan di luar, itu sekarang kebanyakan begitu. Dilakukan disinsentif. Jadi istilahnya ya oke, kalau vaksin ini bagus. Malahan sampai ya kita bicara masalah rokok dan tidak merokok. Dulu semua boleh merokok di mana-mana. Tapi pada posisi hari ini bisa dipisahkan yang tidak boleh merokok taruh di luar atau di mana, di pojokan atau diapakan. Sama juga dengan hal ini, kalau yang sudah melakukan vaksin itu dapat istilahnya grade A lah. Tapi kalau enggak ya gimana?